Halo guys, balik lagi sama gua Fintradepreneur. Jadi di materi kali ini gua mau bahas soal trendline. Apa itu trendline? Nah, trendline itu seperti ini. Jadi ketika market posisinya uptrend nih, ya, posisi market uptrend, ya kan. Nah, kemudian kalau misalnya trendline tertembus, ya, trendline itu tertembus, maka itulah akhir breakout gitu ya guys ya. Itu akhir breakout, ya kan. Lalu market turun seperti itu, ya. Market turun seperti itu kalau misalnya trendline tertembus, ya. Nah, jadi ketika uptrend, trendline-nya di bawah dan channel line di atas gitu. Dan ketika market downtrend, ya, trendline di atas, channel line di bawah gitu guys. Nah, jadi channel line ini ibaratnya seperti resisten ya, dan kalau misalnya trend line itu seperti support ya guys ya. Dan ini kebalikannya ya, ini yang downtrend kebalikan dari uptrend ya, kebalikan dari yang ini. Oke. Nah, ketika market market downtrend nih ya, kemudian market breakout nih ya kan, trend line-nya ke break gitu. Nah, berarti menandakan bahwa market telah berubah arah tren gitu. Itu guys, tren yang downtrend jadi berakhir gitu. Jadi sekarang uptrend seperti itu. Market naik, turun, kemudian dia naik. Jadi seperti itu guys ya. Langsung aja gue contohin di ini, di market. Jadi fungsi trendline itu untuk kita tahu bahwa market sudah berubah arah tren apa belum, seperti itu. Nah, contoh seperti ini guys ya. Jadi ini nih, ini kan trend line nih, ya kan? Ini trend line. Nah, ini kan breakout tuh, breakout ya guys ya. Nah, breakout. Nah, kalian jangan ini gitu, jangan jangan naro garis trend line sembarangan gitu guys. Paham gak guys? Nah, soalnya kalau misalnya kalian naruh seperti ini, kemudian di sini ininya sini di atasnya channel line ya, atas channel line. Nah, maka seperti itu jadinya, kan nggak jelas gitu guys. Jadi jangan asal-asalan naro garis trend line dan channel line ya. Nah, sekarang gue iniin aja, gue contoh ini market kan ini nih tiba-tiba di sini ya, contoh ya. Nah, di sini, nah, trend line seperti itu ya kan. Nah, trend line ini, trend line. Nah, kemudian ini channel line-nya ya guys ya. Ini channel line-nya ya kan. Nah, channel line-nya seperti itu. Bentar. Nah, channel line-nya seperti itu guys. Oke. Nah, ketika ini atas channel line ya. Ingat, ketika market nembusin ini trend line, tembus nih trend line, kemudian market pullback baru turun ya kan. Berarti tren yang uptrend ini udah berakhir guys. Jadi downtrend ya kan. Nah, sekarang ya bentar gua gue pendekin dulu ya. Nah, kemudian di sini kita tarik garis ini, garis trend line ya, dari sini, dari swing high ke swing high gitu guys. Nah, seperti itu guys ya. Nah, salah lagi gue guys. Lah, bentar guys, bentar. Nah, jadi ini support gitu guys ya. Nah, ibaratnya seperti inilah tuh, bener, udah bener nih. Nah, ini kalau misalnya downtrend kan ini trend line ya guys ya. Ini trend line ya kan. Nah, kemudian yang bawahnya itu channel line ya guys ya. Ini channel line ya kan. Nah, itu channel line.
ya kan, yang bawah. Nah, ketika trendline itu tertembus, ya, maka perubahan arah tren yang tadinya downtrend jadi uptrend gitu guys. Karena trendline itu sudah tertembus gitu guys. Paham nggak guys? Nah, jadi seperti itu ya guys ya gambarannya ya. Nah, terus sekarang gue cari lagi nih guys. Ini kalau misalnya kita juga bisa narik garis trendline yang panjang gitu. Mana ya? Nih, kalau misalnya di daily ya, time frame daily. Nah, jadi contoh seperti ini nih, ya. Nah, daily ya kan. Kemudian ini ya kan, ini support kan ya. Nah, ketemu support, nah seperti itu guys ya, itu trend line gitu. Nah, terus kalau misalnya konsolidasi nih contoh ya, konsolidasi guys, kita cari dulu guys, mana ya guys ya, konsolidasi, bentar guys, ntar aja kita cari konsolidasinya, terakhir kita cari konsolidasinya. Sekarang kita cari dulu yang ada. Nah, contoh seperti ini kan market downtrend nih ya kan. Nah, tinggal kita tarik nih dari swing high, swing low tuh seperti itu guys ya kan. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu ya, bisa dari sini nih ya kan, tarik garisnya nih, ini swing high ketemu swing high, swing high, swing high. Nah, jadi seperti itu. Narik garis trend line ya kan. Nah, terus channel lainnya itu di bawah sini guys. Nah, channel lainnya di bawah situ. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Ini atas trend line ya kan, atas trend line, dan bawahnya ini channel line. Nah, jadi seperti itu guys. Ketika market breakout ya, ketika market breakout sini ya, market breakout pullback sedikit ya kan. Nah, di sini ada area SNR ya kan. Kemudian market naik gitu guys. Jadi yang tadinya downtrend ini ya kan berubah jadi uptrend gitu. Market naik terus. Nah, jadi seperti itu guys ya. Jangan asal-asalan naruh garis trend line dan garis channel line ya. Karena banyak sekali orang yang naruh garis trend line dan channel line itu asal-asalan. Nah, jadi trend line itu digunakan seperti itu kurang lebihnya. Nah, kemudian di sini ada lagi nih ya, sini misalnya dari downtrend nih ya guys ya, ini downtrend ya guys ya. Nah, itu downtrend ya kan, intinya dari ekor ke ujung ekor gitu kan. Ini ekor ya kan. Nah, ini kena ekor gitu. Nah, seperti itu ya kan. Nah, jadi ini trend line yang atas. Kalau ingat, kalau misalnya downtrend, trend line yang atas. Kalau misalnya uptrend, baru trend line di bawah gitu. Nah, kemudian ini kan atas trend line, posisi downtrend. Nah, yang bawah ini adalah apa namanya guys, channel line-nya gitu guys. Nah, jadi seperti itu. Ini kan kena tuh ya kan, ada yang kena tuh seperti itu. Nanti gue bahas di next materi yang akan datang ya. Materi selanjutnya gue bakal bahas soal breakout dan fake out gitu. Ini kan breakout market ya, channel lainnya. Nah, kemudian kan market malah nembusin trend line-nya ya kan, setelah nembusin channel line yang bawah. Nah, nanti gue bahas ya di materi yang akan datang. Nah, terus kalau misalnya ini ya, nih, ini trend line nih, ini trend line guys. Nah, tuh itu trend line ya kan. Nah, karena apa, sebelah kiri ya kan, ini titik pertama,
titik kedua di sini, ya kan? Anggaplah sini kena, ya kan? Kalau di buku itu kena guys gitu. Garis kedua ada yang kena, ada yang enggak. Nah, titik kedua gitu. Nah, titik ketiga ini titik keempat gitu guys. Paham nggak? Nah, jadi seperti itu, ya kan? Tren turun menandakan bahwa tren turun. Nah, terus ada lagi nih, ya. Ini tren line, ini apa namanya? Channel line, ya kan? Channel line, dan kemudian ini trend line. Nih, trend line-nya yang ini, guys. Nah, jadi seperti itu, ya kan? Kurang lebihnya seperti itu, guys, ya kan? Ini channel line, dan yang bawah ini trend line. Nah, trend line. Nah, jadi trend line itu tertembus, maka perubahan arah tren gitu, guys. Ini kalau dinamain sih chart pattern ya, kalau kayak gini ya. Kayak gini. Nanti gue bahas di materi yang akan datang. Tenang, gue bakal bahas yang soal chart pattern, ya kan. Nah, jadi itu guys tentang trend line, ya. Nah, gue cari lagi nih. Gue cari lagi, guys. Nah, jadi ini ibaratnya ini di sini ya, guys ya. Ini trend line, ya kan, dan bawah channel line ya. Nah, seperti itu guys, ya. Atas trend line, bawah channel line. Nah, atas ke break market, ya kan, naik ke atas, ya kan, pullback, naik lagi gitu guys. Nah, ini kalau apa sih namanya, major trend ya, pergerakan besar ya, eksternal ya. Kalau kita tandain ya seperti ini, garis trend line-nya. Dan ini juga trend line, guys. Nih, ini trend line, ya kan, dari bawah market ya, dari bawah ke atas gitu tuh, ya kan. Nah, situ trend line-nya, ya kan, dan atasnya channel line, karena kan ini posisinya uptrend guys, ya. Nah, seperti itu guys, ya kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya ini breakout, ya, apa namanya, ini channel lainnya ke break, ya, nanti gue bahas di materi yang akan datang gitu. Jadi seperti itu. Jika kita tahu trend line, maka kita akan tahu perubahan arah tren, ya guys ya. Nggak ada lagi guys, kesini guys. Oh, masih ada. Nah, terus kalau ini nih kayak gini nih, nah guys ya. Nah, contoh ini di ininya, di apa namanya, minor trend ya. Nah, ini trend line, ya kan, atas trend line tuh, dan bawahnya sini ya guys ya, bawahnya. Nah, jadi seperti itu guys, ya guys ya. Nah, bawahnya ini channel line, ya kan. Nah, atasnya ini trend line gitu guys. Ini di pergerakan kecil ya, major trend. Nah, jadi trend line tertembus, market breakout, pullback ke bawah, dan naik lagi gitu guys. Ya, jadi seperti itu trend line dan channel line, ya guys ya. Nah, kan awalnya di sini trend line nih, ya kan, pakai trend line di sini. Nah, pakai mana sih, salah lagi gua, sorry guys. Nah, sini trend line-nya, dan di situ breakoutnya, ya kan, perubahan arah trennya tuh di atas. Nanti gue bahas aja di materi yang akan datang ya. Nah, ini trend line, ya kan, trend line. Karena uptrend, taruh trend line-nya di bawah gitu guys, ngerti nggak? Nah, tuh seperti itu guys.
market breakout ya, pullback, turun. Nah, jadi mungkin itu aja sih materi soal trendline dan channel line ya. Mungkin kalian udah ngerti soal perubahan arah tren. Nanti gue tinggal buat video tentang breakout dan fake outnya gitu. Nah, cara ininya juga, cara nariknya juga gitu kan. Ini kan udah nih cara nariknya. Nanti gua perjelas gitu di materi yang akan datang. Udah itu aja penjelasan dari gua soal trendline dan channel line. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari gua ya, dari penjelasannya. Terus juga maaf kalau ada perkataan dari gua yang tidak enak didengar. Gue minta maaf sebesar-besarnya. Udah itu aja ya untuk pembahasan kali ini soal materi trendline dan channel line. See you next time. Bye bye.